Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membuat risol rogot ayam. Tekstur kulitnya yang lembut dan isian yang gurih dan creamy membuat risol ini banyak sekali disukai orang. Cara buatnya juga mudah dan ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif untuk ide jualan. Nah, kalau kalian mau tahu cara buatnya, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, kemudian susu cair sebanyak 300 ml, ditambah dengan air putih sebanyak 200 ml, 2 butir telur, 3 sendok makan minyak goreng, dan untuk bumbunya saya menggunakan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, dan yang terakhir lada bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Yang pertama, kita tuangkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk ke dalam tepung terigu. Kemudian kita masukkan telur, air putih, kemudian kita aduk. Kita tuangkan susu cair, lalu kita aduk lagi. Setelah adonannya tercampur rata, kemudian kita tuangkan minyak goreng. Lalu kita aduk rata lagi. Setelah adonannya tercampur rata semuanya, kemudian adonan kita saring dan kita tuang ke dalam wadah untuk kita cetak adonan kulit risolesnya. Ini adonannya kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Nah, sambil menunggu adonan kulitnya kita istirahatkan, sekarang kita akan membuat adonan isinya. Ini dia bahan-bahannya. Kita panaskan wajan, kemudian kita tuangkan margarin. Setelah margarinnya meleleh, kita masukkan bawang putih. Kita tumis sampai agak layu. Setelah agak layu, kemudian kita tuangkan juga bawang merah. Kita tumis lagi sampai harum dan agak layu bawang merahnya. Kemudian kita masukkan wortel yang dipotong kecil-kecil, kentang yang dipotong kecil-kecil. Lalu kita tumis dan kita masak sampai wortel dan kentangnya agak layu. Kemudian kita tuangkan sedikit air kaldu dari rebusan dada ayam. Kita masak sampai wortel dan kentangnya agak lunak. Setelah wortel dan kentangnya agak lunak, kita masukkan irisan daun bawang dan seledri. Kemudian kita aduk rata lagi. Masukkan tepung terigu, ini kita aduk-aduk biar nggak menggumpal. Tuang susu cairnya sedikit demi sedikit, ini kita aduk terus ya, biar nggak menggumpal. Kita tuang lagi susunya sedikit demi sedikit. Kita tuang sisa susunya sambil terus kita aduk. Kita masukkan suiran dada ayam yang sudah direbus. Kemudian kita aduk rata. Kita masukkan sosis sapi yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan juga smoked beef sapi yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita masukkan juga bumbunya, lada, garam, dan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan gula pasir, lalu kita aduk rata. Biar rasanya lebih creamy lagi, ini saya tambahkan cream cheese. Kemudian kita masukkan parutan keju cheddar. Kita masukkan juga keju parmesan. Kemudian kita aduk dan kita masak sampai semua bumbunya tercampur rata dan agak mengental. Nah, setelah mengental jadinya seperti ini. Kemudian kita matikan kompornya. Sekarang kita akan memasak adonan kulitnya. Saya menggunakan wajan kualik. Ini kita panaskan dulu. Setelah panas, kita celupkan ke dalam adonan. Kemudian kita panggang lagi. Kalau ada adonan yang bolong, tinggal kita tambal aja dengan adonannya. Kita masak dengan api sedang. Ini kita masaknya sampai pinggiran kulitnya nanti agak mengering. Setelah pinggiran kulitnya agak mengering, ini berarti sudah matang. Ini kita angkat. Kita panaskan lagi wajannya.
Dan setelah panas, kita celupkan lagi ke adonan. Lalu kita masak lagi. Dan kalau ada adonan yang bolong, kita tinggal tambal aja dengan adonan. Lalu kita masak lagi sampai matang. Setelah matang, kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Kita ambil satu adonan kulitnya, kemudian kita kasih isian di dalamnya. Ini untuk banyaknya sesuai dengan selera. Kemudian kita lipat. Kita lipat juga kiri dan kanannya. Ini kita lipatnya seperti amplop ya teman-teman. Kita rapikan. Kemudian kita gulung. Ini agak dipadatkan ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil lagi satu adonan kulitnya, kemudian kita berikan adonan isian. Lalu kita lipat. Ini kita lipatnya sambil agak dipadatkan ya teman-teman. Lalu kita gulung sambil kita padatkan. Nah, untuk ujungnya ini tidak perlu direkatkan karena adonannya masih panas, jadi dia menempel. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonannya habis. Setelah semua adonannya selesai kita bentuk, sekarang kita akan memberikan celupan putih telur dan juga baluran dari tepung roti. Ini tepung rotinya sudah saya blender halus, jadi nanti tekstur kulitnya jadi lebih lembut. Tapi kalau mau crispy, nggak usah di blender ya teman-teman. Caranya, kita ambil salah satu adonan yang sudah diisi, kemudian kita celupkan dengan putih telur. Agak ditiriskan, kemudian kita balurkan dengan tepung roti. Jadinya seperti ini. Sekarang kita ambil satu lagi, kita celupkan dengan putih telur. Lalu kita balurkan dengan tepung roti. Jadinya seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk seluruh adonannya. Setelah selesai semuanya, kita akan menggoreng risolesnya. Kita panaskan wajan dengan minyak yang agak banyak seperti ini. Setelah minyak gorengnya panas, kemudian kita masukkan satu persatu risolesnya. Kita masak risolesnya dengan api sedang. Setelah risolesnya matang dan berwarna kuning keemasan, kita angkat. Tiriskan minyaknya. Ini saya ambil satu risolesnya untuk kita potong. Nah, dalamnya seperti ini. Isiannya tuh creamy banget. Ini saya tekan ya. Lembut banget. Tuh bisa dilihat ya, isiannya tuh lumer banget. Sekarang saya mau cobain dulu ya. Rasanya tuh enak banget. Gurih, lembut, dan berasa banget kejunya. Pokoknya enak banget deh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih.